wabarakatuh. Perkenalkan nama Sepyandi 1903 88 20 1063. Saya ini akan menjelaskan tentang EPPK 13. Langsung aja intinya. EPPK 13 resmi diperkenalkan sejak tanggal 15 Juli 2013. Sedangkan implementasinya diterapkan sejak tahun 2013 sampai 2014. Secara terbatas di sekolah-sekolah tertentu. Dulu dan kini dunia pendidikan Indonesia telah mengenal KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi tahun itu sejak tahun ajaran 2007 sampai 2018. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susrana Wanti akan menjelaskan tentang kurikulum 2013. Standar kompetensi kelulusan ditentukan terlebih dahulu, kemudian baru standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum. Aspek kompetensi kelulusan seimbang antara soft skill dan hard skill. Jenjang SD tematik terpadu kelas 1 sampai dengan 6. Jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah pelajaran lebih sedikit dibandingkan KTSP. Pembelajaran di jenjang SD, tema, dan SMP atau SMA atau SMK menggunakan mata pelajaran dilakukan dengan pendekatan ilmiah. TIK bukan mata pelajaran melainkan media pembelajaran. Standar penilaian gunakan penilaian otentik, mengukur semua kompetensi. Pramuka jadi ekstrakurikuler wajib. Penjurusan dimulai kelas 10 di jenjang SMA atau MA. BK ditekankan untuk kembangkan potensi siswa. Sekian dari penjelasan saya. Perkenalkan, nama saya Peter Jolus Bahatolog, NIM 190388201096. Di sini saya akan menjelaskan tentang silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok atau mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi. Baik kompetensi dasar, kompetensi atau pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator yang dicapai dalam kompetensi. Sedangkan silabus menurut Yuelawati, silabus adalah seperangkat rencana atau serta peraturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat tentang komponen-komponen yang saling berkaitan dalam mencapai pengawasan kompetensi dasar. Jadi kesimpulannya, silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pembelajaran yang tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, indikator, dan pencapaian kompetensi tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Zukri. Di sini saya akan sekilas memperjelaskan tentang langkah-langkah silabus menurut Terianto 2010 nomor 99. Yang pertama, mengkaji standar. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengkaji SK dan KD mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi. Yang kedua, mengidentifikasi materi. Mengidentifikasi materi pokok pembelajaran yang menunjang pencapaian KD. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan. Mengembangkan kegiatan dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik dalam rangka pencapaian KD. Yang keempat, merumuskan indikator. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian KD. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang kelima, menentuan jenis penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa. Dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dalam waktu tertulis. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif
dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Alokasi waktu merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh siswa yang beragam. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Menentukan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD serta materi. Pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Baiklah, materi berikutnya teman saya akan memperjelaskan. Makasih. Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Janda Salveni Burgirsang. Saya dari kelas L2, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah telaah kurikulum. Yang saya bahas di sinilah tentang manfaat silabus. Sebelum saya membahas tentang manfaat silabus, ada baiknya kita akan membahas tentang pengertian silabus. Pengertian silabus adalah pokok utama dalam suatu kegiatan pembelajaran. Jadi sekarang kita masuk ke dalam manfaat silabus. Yang pertama adalah sebagai pedoman atau acuan bagi pengembang pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, pengembangan, dan penilaian. Yang kedua, pemberian gambaran mengenai silabus atau pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran. Yang ketiga, sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan sesuatu program pembelajaran. Yang keempat, dokumentasi tertulis atau written dokumen sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Di dalam manfaat silabus, kita juga melakukan RPP, yaitu yang memiliki manfaat sebagai yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, memberikan umpan balik tindak lanjut. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. Yang keenam, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Albertus Mausdoni. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi silabus dan pengembangan silabus. Isi silabus yaitu 1. Identitas mata pelajaran. 2. Identitas sekolah meliputi nama, satuan pendidikan, dan kelas. 3. Kompetensi inti. 4. Kompetensi dasar. 5. Tema, khususnya SD, MI, SDLB, paket A, dan lain-lain. 6. Materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 7. Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. 8. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. 9. Alokasi waktu. 10. Sumber belajar dapat berupa buku media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Baik, lanjut materi berikut, pengembangan silabus. 1. Ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kedua, relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Ketiga, sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dan mencapai kompetensi. Keempat, konsistensi. Adanya hubungan yang konsisten antara
kompetensi dasar, indikator materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kecukupan. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 6. Aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Ketujuh, fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. 8. Menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, psikomotor atau sesuai dengan esensi mata pelajaran masing-masing. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Natasha Trulivia dengan NIM 190388201086 akan menjelaskan tentang perkembangan dan prinsip dari silabus. Istilah silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus digunakan untuk menyambut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai dengan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar. Silabus adalah rencana pelajaran pada suatu kelompok materi yang tema tertentu yang mencakup standar kompetensi pembelajaran, indikator, penilaian, akumulasi, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Ini juga termasuk dalam berkas administrasi guru di sekolah. Prinsip pengembangan silabus diserahkan penuh kepada setiap satuan pendidikan, khususnya bagi seseorang yang sudah mendapatkan pendidikannya, dari kebebasan dan kelulusan dalam mengembangkan silabus sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing. Maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan silabus yang meliputi 1. Ilmiah. Pengembangan silabus berbasis KTSP dengan prinsip ilmiah mengandung arti bahwa keseluruhan materi dan kegiatan yang dapat memuat dalam silabus harus benar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kedua, relevan. Kecakupan ke dalam tingkat kesukaran dan urutan penyajian dalam silabus sesuai dengan tingkat pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. 3. Sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan dengan fungsional dalam mencapai kompetensi. 4. Konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. 5. Memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 6. Aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan pengembangan ilmu teknologi dan seni mukhtar dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. 7. Fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi pendidikan peserta dan dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. Komponen silabus mencakup seluruh ranah kompetensi dan psikomotor. Untuk silabus terbaru yang digunakan saat ini yakni revisi tahun 2017 dengan mengadakan PPK literasi 4C dan HOT. Itu dilakukan untuk
untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, tetapi untuk tidak PAUD, TK masih menggunakan silabus kurikulum 13 revisi. Semoga ini menjadi revisi dalam pembuatan silabus. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Suti. Di sini saya akan menjelaskan tentang KTSP atau disebut juga dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Standar isi ditentukan terlebih dahulu, kemudian ditentukan oleh SKL. Lebih menekankan ke aspek pengetahuan jenjang SD tematik untuk kelas 1 sampai kelas 3. Jam mata pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajarannya lebih banyak dibanding dengan di kurikulum 2013. Standar proses pembelajaran yakni eksplorasi, elaborasi, serta konfirmasi. TIK jadi mata pelajaran. Penilaian dilakukan di aspek pengetahuan. Pramuka bukan menjadi ekstrakurikuler wajib. Penjurusan mulai kelas 11 jenjang SMA atau MA. BK lebih pada menyelesaikan masalah siswa.